Seperti apakah sebenarnya posisi Amerika Serikat di bawah Trump dalam konflik Ukraina-Rusia? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Ya, Mas Anggi. Prof sudah melihat yang ramai sekarang ya, Prof ya. Acara konferensi pers ini jadi ajang debat antara dua presiden. Bahkan Trump langsung memojokkan Zelensky ini posisi Ukraina buruk dan tidak punya apa-apa. They have no card, begitu katanya untuk ditawarkan. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, memang begini. Berbagai isu itu, fakta itu bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Kita tahu kalau Zelensky melihat bahwa dia butuh dukungan Amerika Serikat untuk menghadapi serangan-serangan dari Rusia. Sementara Presiden Trump mengatakan bahwa eh, beliau ingin agar ada gencatan senjata, tetapi dengan catatan bahwa Amerika Serikat tidak akan menggelontorkan uang yang jumbo kepada Ukraina, yang kalau Presiden Trump menyebut sebagai tindakan bodoh dari Joe Biden. Dan beliau mengatakan kalau misalnya beliau pada waktu itu menjadi presiden, maka tidak mungkin terjadi Rusia menyerang Ukraina. Nah, jadi ini memang satu fakta yang dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Selama ini Amerika Serikat selalu berada di belakang Ukraina. Bahkan kita tahu Joe Biden sudah banyak menggelontorkan uang, sementara Joe Biden saat ini mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan permasalahan ini, terjadinya gencatan senjata, dengan catatan bahwa Zelensky tidak terus merengek untuk tidak mau melakukan gencatan senjata dan mendapatkan uang dan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat ketika berhadapan dengan Rusia. Nah, ini yang permasalahan yang muncul. Bahkan Wakil Presiden Vance juga mengatakan bahwa Zelensky berupaya ya di dalam perdebatan itu dengan Presiden Trump untuk menyampaikan posisi dari Ukraina yang nantinya akan berpengaruh kepada rakyat Amerika Serikat. Mengingat pada saat itu media massa di Amerika Serikat menyorot perdebatan antara kedua presiden tersebut. Baik. Demikian. Prof, ini berkali-kali dibilang di debat itu ya, Zelensky ini tidak tahu terima kasih gitu ke Amerika Serikat. Nah, faktanya Zelensky juga seringkali ini dikecewakan oleh rekan-rekan Baratnya begitu kan, Prof. Sejak konflik ini meletus begitu. Tanggapan Anda? Ya, memang kalau dalam perspektif Presiden Trump tidak berterima kasih karena Presiden Trump berbeda dengan Joe Biden sudah memberi banyak kepada Ukraina. Oke. Lalu kemudian Joe Biden pada waktu menggantikan Trump menggelontorkan uang beratusan miliar, 300-an miliar lebih ke Zelensky. Tetapi Zelensky seolah tidak mau berterima kasih. Kenapa? Dia tidak mau menerima gencatan senjata yang sedang diupayakan oleh Presiden Trump. Jadi Presiden Trump inginnya bahwa Zelensky bisa tidak terlalu semangat untuk terus berperang ya, karena selalu didukung oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, dan menyampaikan gencatan senjata yang sedang diupayakan oleh Presiden Trump itu. Nah, disitulah saya melihat bahwa baik Presiden Trump maupun Wakil Presiden Vance, dia mengatakan bahwa Zelensky tidak berterima kasih dengan apa yang sudah diupayakan oleh Amerika Serikat, meskipun apa yang diupayakan pada masa Joe Biden, pada masa Barack Obama juga dikritik oleh Donald Trump, seperti itu. Oke, Prof. Jika nanti benar, oke lah kita anggap Zelensky ini mau akhirnya untuk menerima posisi dari Amerika Serikat sebagai mediator konflik dan menerima gencatan senjata. Apakah daerah-daerah yang kini dianeksasi Rusia setelah konflik ini bisa otomatis dibalikkan ke Ukraina, Prof? Sebelum saya menjawab itu, ada kemungkinan bahwa Zelensky tidak akan mau menerima proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Trump. Dan Anda kemudian melihat juga Zelensky Presiden berani untuk Trump, mundur, Prof? bagaimana? Anda melihat Zelensky berani untuk mundur? Ya, berani. Karena apa? Dia didukung oleh negara-negara Eropa, dan negara-negara Oke. Eropa sekarang ini seperti Inggris, Prancis gitu, itu sekarang ini dalam posisi yang membenarkan Zelensky dan tidak membenarkan yang dilakukan oleh Presiden Trump. Nah, disitulah yang saya melihat bahwa sekarang
antara Amerika Serikat dengan Eropa terkait dengan masalah Ukraina ini sudah pecah. Jadi Zelensky merasa bahwa dia akan lebih nyaman kalau dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin dari Eropa. Semisal Perdana Menteri Inggris sudah memberikan pinjaman kepada Kementerian Pertahanan dari Ukraina. Jadi seperti itu yang menurut saya kedepannya nanti Trump akan lebih keras dengan pemimpin-pemimpin negara-negara Eropa yang mendukung Zelensky. Dan dia akan mengatakan saya tidak mau lagi mengurus Ukraina. Dan itu juga bagi negara-negara Eropa akan bermasalah. Karena apa? Kalau Rusia tetap melakukan serangan ke Ukraina, maka kemampuan negara-negara Eropa sendiri itu tidak akan sekuat kalau misalnya Eropa dengan Amerika Serikat berada di belakang Ukraina, di belakang Zelensky. Nah, ini yang menjadi permasalahan ke depan, ya, dan memang sulit untuk melihat bahwa perang akan segera selesai di Ukraina. Nah, kedua, kalaupun Zelensky mau menerima proposal dari Trump untuk ada gencatan senjata dengan Rusia, nah pertanyaannya adalah ketika sudah terjadi perdamaian, apakah wilayah-wilayah Ukraina Timur yang menjadi konsesi ya untuk dari Ukraina ke Amerika Serikat itu sebenarnya wilayahnya masih Ukraina atau wilayahnya Rusia? Karena saya lihat di dalam listnya itu ada Luhansk, ada Donetsk yang memisahkan diri dari Ukraina dan kemudian diakui oleh Rusia. Bukannya tidak mungkin bahwa di belakang proposal yang diajukan oleh Trump ini sebenarnya Trump ingin bahwa Amerika Serikat mendapatkan konsesi dari Rusia terkait dengan mineral ini yang berada di kawasan Ukraina Timur, seperti itu. Oke, berarti apakah nanti Barat akan bertindak seperti tutup mata, Prof, terhadap daerah-daerah yang baru ini, Lugansk, Donetsk, seperti terjadi waktu Crimea dulu? Saya rasa tidak ya. Saya rasa kalau kita bicara Barat ini kita harus pisahkan antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Eropa. Ya, karena apa? Mereka sekarang sudah posisinya sudah berhadapan-hadapan. Ya, bahkan pemimpin negara-negara Eropa sudah berani mengkritik apa yang dilakukan oleh Presiden Trump, karena mungkin juga dalam kebijakan Trump sejak beliau dilantik itu sangat tidak bersahabat, baik itu ke negara-negara Eropa, mungkin juga ke Kanada. Kita dengar kemarin Perdana Menteri Trudeau menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Trump untuk memberikan tarif yang sangat tinggi kepada Kanada ini dianggap sebagai tidak bersahabat dan ini akan mempengaruhi hubungan antara kedua negara. Nah, intinya adalah Amerika Serikat tidak bisa lagi dilihat seperti Amerika Serikat secara tradisional yang dekat dengan negara-negara Eropa, Kanada, Australia gitu, yang menjadi mitra mereka. Jadi yang disebut sebagai negara Barat. Nah, ini di bawah Trump sekarang, ini sudah lepas ini. Nah, dan sekarang ini yang kita harus lihat adalah bagaimana Rusia akan memainkan peran ini. Bukannya tidak mungkin Rusia akan lebih keras lagi ke Ukraina karena tahu bahwa Amerika Serikat tidak ada di belakang Ukraina dan hanya negara-negara Eropa. Bagi Rusia, kalau negara-negara Eropa mungkin akan lebih mudah selesaikan ketimbang kalau misalnya negara-negara Eropa dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Demikian. Oke, berarti kondisinya sama saja seperti awal kasus atau awal konflik ya Prof ya, di mana pihak Barat sendiri yang sepertinya beradu di antara mereka sendiri begitu, sehingga masalahnya ini tidak selesai-selesai sampai sekarang. Baik, Prof, terima kasih Prof, perspektifnya Prof di Metro hari ini Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.